Sebelum berkenan berbagi, mengetahui kegiatan latihan rohani jalan hati ini dari mana? Mungkin ada yang mau berbagi. Kali ini cukup uh, banyak pesertanya, sampai 50 orang. Ada yang mau berbagi? Oke, mungkin nanti kali ya. Oke. Em, Sebelum kita berlanjut ke kegiatan berikutnya, saya mau menyampaikan sedikit reminder untuk teman-teman, terutama yang baru pertama kali mengikuti latihan doa eh, bulanan kali ini. Boleh dipersiapkan eh, buku catatan dan alat tulisnya untuk nanti teman-teman mencatat, mungkin ada hal-hal yang menarik, maupun khususnya juga nanti mencatat refleksi singkat sebelum nanti dibagikan dalam breakout room. Ya, oke. Pada malam hari ini kita nanti akan mendengarkan paparan Pungta yang akan diikuti dengan kontemplasi dan refleksi singkat, ya, untuk pertemuan pertama yang merupakan langkah persiapan Oh, ini apa sih ini? di dalam tema besar jalan hati ini. Setelah paparan Pungta yang malam hari ini akan disampaikan oleh Stella Fania, teman-teman akan diberikan kesempatan untuk menuliskan refleksi singkat sebelum nanti membagikannya dalam percakapan rohani yang akan dilangsungkan dalam breakout room selama sekitar 40 menit. Setelah breakout room, kita akan kembali berkumpul di main room dan saling membagikan pengalaman dan buah-buah rohani antar kelompok. Jangan segan-segan nanti untuk berbagi. Kami mengundang, uh, ya mungkin nanti tergantung waktunya juga. Mudah-mudahan kita punya cukup banyak kesempatan untuk saling berbagi antar kelompok, sehingga semakin uh, menumbuhkan dan memperkaya satu sama lain. Pertemuan kita kali ini merupakan langkah persiapan untuk memasuki latihan doa eh, jalan hati yang merupakan suatu formasi atau pembentukan cara hidup yang diinisiasi oleh jaringan doa Bapa Suci, atau yang mungkin teman-teman sudah cukup familiar dengan istilah Pope Worldwide Prayer Network atau kerasulan doa pada nama yang sebelumnya, ya, untuk semua pihak yang terlibat di dalamnya. Kita disiapkan agar doa-doa kita terintegrasi dengan aktivitas keseharian kita. Nah, untuk mengawali, mari kita buka pertemuan kita malam hari ini dengan doa persembahan harian yang akan eh, kita doakan akan eh, kita doakan bersama-sama doa persembahan harian. Mohon bantuan teman-teman dari panitia untuk membagikan. Kira-kira adakah salah satu peserta malam hari ini yang berkenan membantu membacakan doa yang sudah ditayangkan? Mungkin adakah yang berkenan? Malam Bu Christina, saya bisa bantu. Oke, kayaknya nih suaranya si Stefani Angela nih. Halo. Halo, senang Malam ketemu semua. lagi. Ya, Iya. silahkan. Terima kasih. Oke. Ya, sebelum kita mulai acara kita pada hari ini, mari kita buka dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hmm, Allah Bapa kami, kepadamu Padamu kupersembahkan kupersembahkan hari ini. hari ini, Kuunjukkan tunjukkan semua semua doa, doa, pikiran, perkataan, tindakan, maupun suka dukaku hari ini dalam kesatuan dengan Putramu Yesus Kristus,
yang senantiasa mempersembahkan dirinya dalam ekaristi bagi keselamatan dunia. Kiranya Roh Kudus yang menjiwai Yesus juga menjadi pembimbing dan kekuatanku hari ini, sehingga aku siap sedia menjadi saksi kasih-Mu. Bersama Santa Maria, Bunda Yesus dan Gereja, secara khusus aku berdoa bagi wujud Bapa Suci dan para Rasul Doa Gereja Indonesia untuk bulan ini. Wujud Gereja Universal, hak atas pendidikan bagi mereka yang terdampak perang. Semoga para migran, pengungsi, dan mereka yang terdampak oleh perang mendapatkan hak pendidikan yang diperlukan untuk membangun dunia yang lebih baik. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Wujud Gereja Indonesia, percakapan rohani sebagai kelanjutan sinode. Semoga para aktivis gereja melanjutkan semangat sinode dengan melakukan praktik percakapan rohani secara rutin di tengah kesibukannya melayani Tuhan dan umat sehingga langkah mereka dalam pelayanan semakin sejalan dengan langkah Allah sendiri. Kami mohon, kabulkanlah doa kami. Adalah doa kami ya Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih banyak, Stephanie Angela. Baiklah, Bapak Ibu, tadi sudah sedikit eh, disampaikan bahwa agenda kita untuk malam hari ini, em, karena ini merupakan langkah tahapan pertama ya, langkah persiapan sebelum kita memasuki eh, latihan doa The Way of the Heart atau Jalan Hati. Nah, mari kita sama-sama tanpa berpanjang-panjang, saya mau undang eh, Sistela Fania untuk menyampaikan pemaparan pungta yang akan menjadi langkah pertama kita di 2025 ini. Kepada Sistela Fania, dipersilahkan. Baik, terima kasih Sis Christina untuk pengantarnya. Saya ingin menyapa dulu, selamat malam para peziarah pengharapan. Semoga ini hari ke-13 di tahun 2025 masih setia pada pengharapan ya, belum hopeless begitu ya, semoga begitu. Meskipun mungkin ada beberapa yang mengalami tantangan di awal tahun, tapi mudah-mudahan pengharapan kita tetap menyala. Ya, selamat malam. Ini ada beberapa nama yang familiar. Saya ingin menyapa dulu ada teman-teman LRP, ada Bu Susan, ada Cik Novia, kemudian ada Bu Katrina, kemudian ada alumni Retreat The Way of the Heart di Jogja, ada Bu Lili. Kemudian tadi saya lihat kayaknya ada Sis Rosi juga begitu ya. Lalu juga ada beberapa uh, alumni Retreat The Way of the Heart dari Malaysia ya. Ada Bu Winnie, kemudian ada Bu Shirley itu langsung menyalakan kamera. Kemudian juga tadi saya lihat ada Bu Elsie, ada Bu Flora dan teman-teman. Terima kasih sekali untuk uh, kesempatannya. Hari ini saya bisa berbagi bersama. Mungkin untuk teman-teman yang belum kenal, nama saya Fania. Saya tinggal di Jogja. Saya pengurus dari Jaringan Doa Bapa Suci Sedunia dan juga fasilitator LRP juga. Ya, maka hari ini saya senang sekali untuk bisa berbagi dalam langkah persiapan. Mungkin sebelumnya, sebelum saya share screen, saya pengen minta teman-teman share reaction hari ini atau seminggu ini deh gitu ya. Apa yang teman-teman rasakan? Kira-kira emotikon apa yang mewakili atau mungkin mau diketik di kolom chat juga boleh ya. Apakah mungkin ada yang menangis barangkali gitu ya, ada yang lope-lope. Wah, terima kasih penuh cinta Bu Lili ya. Bu Susan juga penuh cinta. Mungkin kemarin senang karena habis ketemu sama teman-teman rame-rame ya. Kemudian ada juga yang, waduh, ini Kak Renania ini emojinya nggak oke gitu ya. On fire ada yang uh, uh, agak agak mengantuk gimana begitu kayaknya. Mudah-mudahan sih inspirasi dari bahan-bahan yang sudah disiapkan oleh Romo Marwan dan juga Romo Sindu.
Oke, saya mau share screen dulu, teman-teman. Em, Ya, judul kita hari ini adalah langkah persiapan ya. Sudah masuk tahun yang baru, tapi kita baru siap-siap. Ya nggak apa-apa ya. Dan temanya untuk langkah persiapan ini adalah berserah di tangan Tuhan. Kenapa kok berserah? Kenapa kok nggak pasrah gitu ya? Kenapa kok bukan apa namanya bekerja bersama Tuhan gitu? Kenapa kok kita berserah ya? Nanti kita akan menimba inspirasi juga dan mungkin teman-teman ada yang punya insight, ada yang punya pemikiran tertentu nanti boleh dibagikan ya. Tapi berserah di tangan Tuhan. Saya tuh awal tahun kemarin, baru tanggal 1 itu saya membaca postingan di Instagram begitu ya. Eh, apakah harapan itu sesuatu yang oke atau nggak oke? Ya, kita sebagai orang Katolik, sebagai orang Kristiani, tentu kita selalu beranggapan bahwa harapan itu adalah sesuatu yang penting ya. Konon katanya bahwa Yesus sendiri mengatakan ada iman, pengharapan dan kasih ya. Tapi di postingan Instagram itu orang itu membedakan ini berharap atau ngarep gitu ya. Beda-beda tipis tuh. Ngarep itu sesuatu yang pasif gitu ya, tidak ada geraknya. Tapi kalau berharap dan lalu kita bergerak aktif, mengubah harapan itu menjadi tujuan. Nah, maka saya sempat menulis di majalah Utusan bulan Desember 2024 lalu, harapan itu barangkali bukan kata benda, tapi adalah kata kerja. Ya, karena ada gerak aktif dari kita. Mudah-mudahan begitu. Maka berserah ini juga mirip-mirip ya. Buat saya berserah ini masih ada gerak aktifnya selain pasrah gitu ya. Kalau pasrah tuh kayaknya udah sepenuhnya gitu. Tapi kalau berserah tuh ada usaha dari kita. Nah, ini sedikit apa namanya ide nanti teman-teman kita olah bersama di kegiatan hari ini ya. Nah, oke. Sedikit pengantar dulu mengenai The Way of the Heart atau Jalan Hati. Teman-teman yang sudah punya bukunya tentu sudah melihat ada peta perjalanan kita ya. Saya di situ menulisnya itinerary karena kita ada jadwal-jadwalnya. Dan itu di tahun ini istimewa sekali karena di tahun jubileum ini kita ditemani oleh Luce dan teman-temannya yang siap mengikuti perjalanan hati kita. Ya, The Way of the Heart sendiri atau jalan hati itu sebuah bentuk formasi tadi sudah disampaikan dari jaringan doa Bapa Suci sedunia dan tagline utamanya adalah misi belas kasih untuk dunia atau misi bela rasa untuk dunia, a mission of compassion. Ya, maka ini juga mau kita tata dulu disposisi batin kita di pertemuan pertama ini bahwa misi kita itu ternyata bukan cuman personal mission ya, tapi misi untuk kita dipanggil keluar. Ya. Nah, secara khusus dari The Way of the Heart itu ada 2 langkah persiapan sebetulnya teman-teman, tapi kita akan langsung gabung menjadi satu hari ini. Yang pertama adalah kita berdoa dengan sabda Allah. Ya, teman-teman, sebagian besar saya yakin sudah sangat familiar dengan kontemplasi, kemudian mungkin Lectio Divina, refleksi, lalu membaca kitab suci, lalu merenungkannya, begitu ya. Dan ini akan kita sama-sama langsung latihkan hari ini. Dan juga bagian yang kedua yang tidak kalah penting adalah spiritual review. Kita melakukan refleksi atau melihat kembali sebetulnya apa ya yang menjadi gerak batinku. Dan secara khusus nanti dalam kesempatan kali ini kita akan ada langkah persiapan yang kedua ini spiritual review-nya bersama dalam kelompok. Ya, kelompok kenapa? Karena perjalanan itu kadang-kadang menarik kalau ada temannya, ya bisa saling backup, bisa saling menemani satu sama lain. Maka itu yang akan kita lakukan di pertemuan hari ini. Nah, kenapa atau apa persiapan itu ya di teks ini, di buku ini, di langkah awal The Way of the Heart, sebelum kita memasuki langkah pertama, kita diundang sebetulnya untuk menyiapkan diri untuk berubah, ya. Bukan seperti Sailor Moon atau Power Rangers gitu yang berubah dengan berbagai gerakan canggih, enggak. Tapi kita sebetulnya menyiapkan diri kita di dalam diri kita untuk bisa berubah. Berubah apa? Tadi ya, dari berpusat pada diri sendiri menjadi
terlibat atau terbuka batin kita untuk dibentuk dengan Allah. Kemarin itu ada satu teman yang memberikan pertanyaan, begitu ya. Itu di broadcast message-nya ada pertanyaan yang menggelitik. Pribadi macam apa yang aku inginkan Tuhan bentuk? Emang kita bisa request ya, kita mau jadi kayak apa? Nah, kira-kira bisa nggak teman-teman ya? Katanya Tuhan itu maha segala ya. Emang kita boleh ngatur Tuhan? Emang boleh gitu ya. Tapi ternyata tidak seperti itu ya. Kita mungkin barangkali punya idealisme ya. Kita punya tujuan tadi. Kita udah punya resolusi 2025 misalnya begitu. Tapi kalau misalnya ternyata rencana kita itu berbeda dengan kehendak Tuhan, terus kita mau apa? Ya. Nah, keterbukaan batin itu menjadi penting dan itu menjadi titik utama yang mau kita olah hari ini. Sebelum kita masuk ke renungan ya, saya mau cerita sedikit. Ini ada beberapa teman-teman dari Sabah mungkin sudah bosan mendengar cerita saya, tapi mudah-mudahan ini cukup memberikan gambaran baru ya, bagaimana perubahan batin itu terjadi. Teman-teman, bulan November yang lalu, akhir November tepatnya, saya itu diundang untuk datang ke Sabah, Malaysia untuk berbagi mengenai retret jalan hati ini, berbagi bahan-bahan dari materi ini. Lalu untuk bisa melayani dengan total begitu ya. Saya membawa berbagai macam media yang bisa membantu, termasuk buklet ini ya, dan materi retretnya dan juga beberapa buku yang lain. Bisa dilihat di gambar di sebelah kiri layar itu ya. Separuh dari koper saya itu penuh dengan buku-buku begitu. Dan itu saya sudah persiapan luar biasa. Wah, ini cukup ternyata gitu ya. Satu koper cukup. Kemudian semua masalah udah beres gitu. Semua hal yang perlu disiapkan sudah siap H-2. Udah nggak perlu deg-degan lagi gitu. Wah, pokoknya beres lah. Semua akan indah pada waktunya gitu. Menurut saya begitu. Ngotot saya. Saya pergi ke sana berdua dengan Diakon Patrick, tapi banyak hal itu saya persiapkan karena Diakon Patrick tidak ada di Jogja dan kami akan berangkat bersama dari Jogja. Maka pokoknya semua sudah saya rancang sedemikian sangat ideal gitu. Ternyata faktanya adalah teman-teman, ada dua puncak komedi yang saya alami. Yang pertama itu ketika sampai di Cengkareng, ternyata bagasi saya ini kelebihan, terlalu berat ya karena buku-bukunya banyak sekali. Maka wah saya udah sini, saya saya selesaikan masalahnya. Kita bayar aja gitu ya. Tapi ternyata mahal sekali ya. Nggak jadi. Kalau gitu saya mengurungkan niat saya. Udah kita pakai cara yang lain aja gitu ya. Yang penting bukunya bisa sampai ke sana. Oke. Akhirnya kami menemukan cara, berhasil. Masalah satu selesai ya. Wah, kami sudah bersuka cita dan bersemangat, aman ini. Kita akan lancar jaya, begitu ya. Sampai di Bandara Internasional Kota Kinabalu, semuanya lancar. Begitu pengecekan terakhir sebelum kami keluar, itu pintu exit sudah di depan mata deh. Ternyata kami digiring masuk ke bea cukai, teman-teman. Atau ke custom gitu ya. Karena ternyata kami membawa buku terlalu banyak dan buku itu berbau dengan agama. Saya nggak tahu dan saya agak terkejut begitu ya, shocking moment. Tapi di momen itu saya langsung tinggal sebentar lagi, masa sih saya nggak bisa membawa buku-buku ini begitu ya, demi kebutuhan teman-teman loh, ini pelayanan loh Tuhan gitu ya. Tapi di satu sisi yang lain saya, ya sudahlah, kalau ternyata yang saya usahakan itu tidak bisa terpenuhi, tidak bisa kejadian, ya sudah. Kalau ini bukan kehendak Tuhan, terus mau apa, gitu ya. Maka kalau bisa dilihat, meskipun kami ditahan begitu ya, seperti teroris begitu, tapi muka saya masih bisa tetap tersenyum, bukan karena saya eh, gembira, tapi karena saya udah berserah, udah nggak tahu lagi ya sudahlah. Kalau ini jalannya Tuhan, ya pasti akan keluar, gitu ya. Maka di momen itu, teman-teman, saya yang tadinya itu banyak cemas gitu ya, banyak controlling, wah ini pokoknya harus siap, perfeksionis gitu ya kalau kata teman-teman saya itu, akhirnya di momen itu saya ya sudahlah, berserah aja ya. Ini bos besarnya Gusti Allah sendiri nih, bukan saya cuma alatnya. Dan itu ternyata membuat
hati saya lebih ringan. Ya, dan ternyata justru banyak berkat, banyak hal yang bisa saya dapatkan juga dari saya berbagi. Ya, maka kemauan dan keterbukaan hati untuk berubah dari yang tadinya banyak mengontrol, punya target-target, punya standar-standar, menjadi lebih tenang, menjadi lebih berserah, menjadi lebih woles. Itu perubahan yang saya alami. Nah, teman-teman, barangkali teman-teman juga mengalami hal yang serupa. Mungkin nggak se-ekstrim saya sih, harus ditahan bea cukai, begitu ya. Untung nggak dideportasi ya. Tapi mungkin ada pengalaman-pengalaman lain selama ini, atau mungkin di tahun yang lalu, atau mungkin juga beberapa waktu ini, yang membuat kita merasa, wah ternyata hidupku kok berat ya, kok saya lelah ya, kok saya tidak puas ya dengan apa yang saya alami. Mungkin ada. Ya, maka itu akan kita sama-sama renungkan di momen ini. Maka saya mengundang teman-teman untuk mengambil sikap tubuh yang nyaman dan rileks. Silahkan diatur posisi duduknya, posisi uh, tubuhnya supaya teman-teman nyaman. Kita akan masuk ke bagian permenungan. Ya, saya akan stop share. Silahkan teman-teman mulai dengan menyiapkan batin, menyiapkan hati untuk bisa kita akan masuk ke bagian permenungan. Kita akan hening sejenak, teman-teman, dan sambil kita merenungkan atau mengingat kembali, memanggil kembali memori kita tentang pengalaman-pengalaman kita akan melihat bersama. Mari kita hening sejenak, teman-teman. Kalau ingin menutup mata, silahkan menutup mata. Mudah-mudahan suara saya cukup jelas, ya. Kita pertama-tama ingin memohon rahmat dari Allah sendiri untuk kita bisa terbuka batinnya. Kita memohon rahmat untuk siap berubah atau siap diubah oleh Allah sendiri. Pada langkah persiapan ini, mari kita mengambil waktu untuk mengingat kembali hal-hal yang hari-hari ini menguras perhatian, energi kita, waktu, pikiran, dan perasaan. Mungkin ini berkaitan dengan keluarga, atau mungkin ini berkaitan dengan tanggung jawab kita di pekerjaan, di kampus, di komunitas. Mungkin ini ada kaitannya dengan apa yang menjadi impian atau tujuan kita. Atau barangkali hal-hal yang menguras perhatian kita adalah kekhawatiran, kecemasan, atau ketakutan. Mari kita mengingat kembali hal-hal tersebut. Mari kita menyadari juga
apa perasaan yang dominan atau paling kuat saat ini? Perasaan apa yang aku alami saat ini? Kita akan menggunakan kalimat-kalimat yang deskriptif, berusaha untuk menjelaskan dan mengenali apa yang sesungguhnya aku rasakan atau kondisiku saat ini. Kita mencoba untuk tidak banyak memberikan penilaian, baik atau buruk, benar atau salah. Kita hanya akan berfokus pada apa yang kita rasakan saat ini. Mari kita bertanya juga pada diri kita sendiri, bagaimana aku menjalani hidupku selama ini. Bagaimana relasiku dengan keluarga, rekan kerja, dan komunitas. Atau barangkali teman-teman juga muncul pertanyaan lain. Bagaimana relasiku dengan secara spesifik satu atau dua orang tertentu? Atau bagaimana relasiku dengan diriku sendiri? Lalu bagaimana hubunganku dengan Tuhan selama ini? Mari kita mencoba untuk menggambarkan seperti apa ya hubunganku dengan Tuhan. Mari kita juga mengingat kembali apa masalah terberat yang aku hadapi. Dan sebaliknya, sukacita terdalam apa yang aku miliki atau aku alami. Setelah kita memperoleh kesadaran tentang keadaan diri kita saat ini, mari sekarang kita membayangkan dan merasakan kehadiran Tuhan di sisi kita atau di depan kita.
Di doa Cipion ini rese ya. Bayangkan Tuhan berkata pada kita dengan lembut, demikian. Aku akan membujukmu. Aku akan membawamu ke padang gurun dan berbicara dengan lembut kepadamu. Kemudian aku akan memberimu kebun anggur yang pernah engkau miliki, dan lembah Akor sebagai pintu pengharapan. Di sana, engkau akan memberikan diri untuk kubimbing, seperti pada masa mudamu, seperti pada hari ketika engkau keluar dari tanah Mesir. Kemudian Tuhan melanjutkan, aku akan mengikat engkau kepadaku untuk selamanya. Aku akan mengikat engkau kepadaku dengan keadilan dan kebenaran, dengan kesetiaan dan dengan kasih sayang. Aku akan mengikat engkau kepadaku dengan kesetiaan dan engkau akan mengenal Tuhan. Tuhan melanjutkan lagi, bila bejana dari tanah liat yang sedang kubuat itu rusak, maka aku akan membentuknya kembali menjadi bejana lain yang menurutku akan baik. Sungguh, seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Hari ini, saat ini, dalam waktu doa ini, kita bisa membayangkan Tuhan sedang mengambil tanah liat hidup kita dan menaruhnya di tangannya. Tuhan sedang menciptakan kita kembali. Tuhan sedang menyembuhkan kita. Dan Tuhan sedang memberikan kita kehidupan, kekuatan, dan dorongan. Dari pihak kita hanya perlu berserah sepenuhnya kepadanya. Percaya bahwa Tuhan akan membentuk kita kembali menjadi bejana yang jauh lebih indah. Guncangan, kerusakan, dan krisis atau tantangan adalah bagian dari hidup kita. Saat ini mungkin Anda dan saya, kita semua sedang mengalami masa guncangan, luka, atau krisis. Atau mungkin kita sudah sadar bahwa kita perlu memulihkan sesuatu. Mari sebentar kita melihat ke dalam diri kita, apa alasan yang membawa kita untuk menapaki jalan hati ini. Apa hal yang kita ingin tawarkan untuk Tuhan ubah?
Oke, teman-teman, kita akan sama-sama berdoa, doa kepercayaan. Mari kita sama-sama membacanya. Bapa, aku menyerahkan diriku ke dalam tangan-Mu. Lakukanlah kepadaku sesuai kehendak-Mu. Apapun yang Kau lakukan, aku bersyukur. Aku siap untuk segalanya. Aku menerima segalanya. Biarlah hanya kehendak-Mu yang terjadi dalam diriku dan dalam semua ciptaan-Mu. Aku tidak menginginkan lebih dari ini, Bapa. Ke dalam tangan-Mu aku menyerahkan jiwaku. Aku mempersembahkannya kepadamu dengan segenap cinta di hatiku. Sebab aku mencintaimu dan sangat membutuhkan untuk memberikan diriku. Aku serahkan diriku ke dalam tangan-Mu tanpa syarat dan dengan keyakinan yang tak terbatas, karena Engkaulah Bapakku. Amin. Baik, teman-teman, kita akan mengambil waktu sejenak untuk menuliskan apa yang menjadi kesadaran atau penemuan kita. Ada 3 panduan pertanyaan yang disiapkan. Yang pertama, tantangan, persoalan, atau beban apa yang membuat hidupku rusak dan bentuknya tidak beraturan. Bayangkan seperti bejana tanah liat itu ya, apa yang membuat bejananya jadi tidak karuan bentuknya. Kemudian pertanyaan yang kedua, pribadi macam apa yang aku inginkan agar Tuhan bentuk pada diriku selama menapaki jalan hati setahun ini. Atau mungkin pertanyaan kalimat lainnya adalah, apa yang ingin aku minta untuk Tuhan ubah dalam diriku dalam perjalanan setahun ini? Hati seperti apa sih yang ingin aku miliki, yang ingin aku minta oleh Tuhan anugerahkan? Kemudian pertanyaan refleksi yang ketiga, saat ini apakah aku merasa Tuhan sedang menawarkan untuk membentuk aku menjadi pribadi yang seperti apa? Jadi kalau yang poin kedua itu dari pihak kita, yang poin ketiga itu mungkin ada pengalaman-pengalaman tertentu yang kita sadari, oh mungkin ini cara Tuhan untuk mengubahku. Silahkan teman-teman menuliskan secara pribadi permenungannya, yang ini nanti akan kita bagikan dalam breakout room.